Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati di seluruh Indonesia, kami hadir kembali dengan laporan resmi yang penting dan perlu disimak dengan saksama. Pemerintah telah memastikan bahwa rapel gaji pensiunan dan aparatur sipil negara akan dibayarkan secara penuh, dan keputusan ini telah melalui rangkaian proses yang panjang, terukur, serta sesuai ketentuan negara. Informasi ini bukan sekadar kabar baik, tetapi juga penjelasan resmi yang perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Insya Allah, penjelasan ini akan kami sampaikan dengan bahasa yang tenang, jelas, dan menyeluruh. Bapak dan Ibu, sebelum berbicara lebih jauh tentang pencairan pada tanggal 30 Desember, penting untuk memahami bahwa setiap kebijakan keuangan negara tidak pernah berdiri sendiri. Keputusan ini adalah hasil dari perencanaan panjang yang dimulai jauh sebelum akhir tahun. Pemerintah bekerja dengan prinsip kehati-hatian, karena yang dikelola bukan hanya hak individu, tetapi keuangan negara secara keseluruhan. Maka, ketika pemerintah menyatakan rapel dibayarkan penuh, itu berarti seluruh perhitungan telah dilakukan dengan matang. Dalam penjelasan resmi yang disampaikan oleh pihak terkait, ditegaskan bahwa proses ini diawali dari penataan data. Negara memiliki jutaan pensiunan dan ASN aktif dengan latar belakang golongan, masa kerja, dan jenis pensiun yang berbeda-beda. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh data kepegawaian berada dalam kondisi akurat. Data golongan terakhir, masa pengabdian, serta riwayat perubahan gaji diperiksa satu persatu melalui sistem yang terintegrasi. Banyak pensiunan yang mungkin tidak menyadari bahwa perubahan kecil dalam data, seperti koreksi masa kerja beberapa bulan saja, dapat memengaruhi nilai rapel yang diterima. Karena itulah pemerintah tidak pernah melewati tahap ini secara terburu-buru. Bahkan dalam beberapa kasus, data lama yang belum diperbarui harus disesuaikan kembali agar tidak menimbulkan ketimpangan. Proses ini memerlukan waktu dan ketelitian tinggi. Setelah penyesuaian data internal selesai, langkah berikutnya adalah menyelaraskan data tersebut dengan lembaga pembayaran pensiun. Dalam hal ini, lembaga seperti Taspen memiliki peran sentral. Pembayaran tidak dapat dilakukan jika masih terdapat perbedaan antara data kementerian dan data lembaga pembayaran. Setiap jenis pensiun, baik pensiun usia, pensiun dini, maupun pensiun janda dan duda, memiliki formula perhitungan yang berbeda. Semua ini harus dipastikan sesuai sebelum masuk ke tahap berikutnya. Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan simulasi anggaran secara menyeluruh. Simulasi ini bertujuan untuk menghitung secara pasti berapa total kebutuhan dana rapel yang harus dibayarkan. Pemerintah membagi penerima ke dalam berbagai kategori berdasarkan golongan dan masa kerja. Dari sini dihitung dampaknya terhadap posisi anggaran negara hingga akhir tahun. Ini dilakukan agar pembayaran hak pensiunan tidak mengganggu stabilitas fiskal nasional. Bapak dan Ibu, para pengamat kebijakan publik menilai bahwa keputusan membayar rapel secara penuh menjelang akhir tahun mencerminkan kondisi fiskal yang relatif sehat. Dalam analisis mereka, pemerintah cenderung memilih pencairan penuh ketika anggaran tersedia dan kewajiban negara dapat ditutup sebelum memasuki tahun anggaran baru. Langkah ini dianggap sebagai praktik pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Setelah simulasi anggaran selesai dan dinyatakan aman, pemerintah masuk ke tahap audit dan verifikasi. Audit ini dilakukan berlapis, mencakup pemeriksaan data, sistem, serta kebijakan yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Audit memastikan tidak ada kelebihan bayar, tidak ada kekurangan hak, dan tidak ada data ganda. Proses ini seringkali tidak terlihat oleh publik, tetapi menjadi penentu utama apakah pencairan dapat dilakukan tepat waktu. Barulah setelah seluruh audit dinyatakan selesai, dilakukan perhitungan akhir rapel. Di tahap ini, perbedaan antar individu menjadi sangat jelas. Seorang pensiunan golongan tertentu dengan masa kerja panjang tentu menerima nilai yang berbeda dengan pensiunan lain meskipun berasal dari golongan yang sama. Semua dihitung secara individual, menggunakan sistem yang telah disesuaikan dengan kebijakan terbaru. Ketika seluruh proses internal tersebut rampung, pemerintah memberikan persetujuan akhir dan menetapkan tanggal pencairan, yaitu 30 Desember. Penetapan ini bukan keputusan mendadak, melainkan penanda bahwa seluruh tahapan teknis, administratif, dan keuangan telah dilalui tanpa hambatan berarti. Setelah itu, anggaran disalurkan ke lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pembayaran langsung ke rekening penerima.
Beberapa hari sebelum pencairan, dilakukan uji sistem untuk memastikan tidak ada gangguan teknis. Server diuji, data rekening diverifikasi kembali, dan alur transaksi disimulasikan agar pencairan berjalan lancar pada hari pelaksanaan. Bagi banyak pensiunan, tanggal 30 Desember menjadi momen yang sangat dinanti. Seorang pensiunan guru di Jawa Tengah menceritakan bahwa pencairan rapel penuh memberikan rasa lega setelah berbulan-bulan menyesuaikan pengeluaran. Dana tersebut digunakannya untuk biaya kesehatan dan persiapan kebutuhan awal tahun. Kisah serupa juga datang dari pensiunan TNI dan Polri yang mengandalkan dana pensiun untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Secara psikologis, kepastian pencairan penuh memberikan dampak yang besar. Banyak pensiunan merasa lebih dihargai karena negara menyelesaikan kewajibannya secara tuntas. Mereka tidak lagi dibayangi rasa khawatir tentang sisa hak yang belum diterima. Dalam percakapan sehari-hari, para pensiunan sering menyebut pencairan penuh sebagai bentuk perhatian nyata dari pemerintah atas pengabdian panjang mereka. Dari sisi ekonomi, pencairan rapel penuh juga memberikan efek berantai. Uang yang diterima pensiunan segera beredar di masyarakat. Pasar tradisional, toko kelontong, apotek, dan layanan kesehatan merasakan peningkatan aktivitas. Ekonom menilai bahwa pola ini membantu menjaga denyut ekonomi daerah, terutama menjelang pergantian tahun. Bapak dan Ibu, perlu dipahami pula bahwa kebijakan ini bukan hanya soal pembayaran hari ini, tetapi juga tentang pembenahan sistem ke depan. Ketika data kepegawaian semakin rapi dan terintegrasi, proses penyesuaian gaji dan pensiun di tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih mudah. Ini adalah fondasi penting bagi tata kelola negara yang lebih baik. Mengenai pertanyaan, apakah kebijakan serupa akan terjadi di tahun berikutnya? Pemerintah biasanya melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu. Faktor inflasi, kondisi ekonomi global, dan pendapatan negara akan menjadi pertimbangan utama. Namun, pencairan yang berjalan lancar kali ini sering dipandang sebagai indikator positif bahwa sistem semakin siap. Sebagai penutup laporan resmi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga penjelasan ini memberikan ketenangan dan keyakinan. Dengan kesabaran dan kepercayaan, insya Allah setiap hak akan diterima sesuai ketentuan. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal informasi resmi berikutnya. Kami akan terus menghadirkan pembaruan dan penjelasan lengkap dalam siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.